Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa sanadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannata wa man 'asani faqad aba, atau kama jaa fil hadits. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat iman, masih memberikan nikmat Islam kepada kita, maka setiap kali kita ngamalkan agama, setiap kali kita ditolong oleh Allah untuk bisa amal-amal kebaikan, hendaklah kita tanamkan di dalam hati rasa syukur dan terima kasih kepada Allah. Karena bila mana kita diberi nikmat yang agung berupa iman, berupa Islam, nikmat berupa bisa ngamalin agama, lupa syukur kepada Allah, naudzubillah min dzalik, bisa-bisa nikmat tersebut akan dicabut oleh Allah dari diri kita. Maka kadang orang itu ngamalkan agama semangat, imannya kayak sudah sundul langit. Allah, ini mungkin ketika itu dia ngerasa syukur kepada Allah, bisa ditolong oleh Allah untuk ngamalkan agama. Sebaliknya kadang orang itu merasa merosot, merasa jauh dari agama, jauh iman kepada Allah. Nah, ini bisa jadi karena ketika dia ditolong oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah untuk amal agama, hatinya itu lupa syukur kepada Allah. Karena ini sudah menjadi janjinya Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sungguh seandainya kalian semua syukur, maka sungguh aku Allah akan menambahkan kepada kalian. Sebaliknya, jikalau kalian kufur,
mengingkari nikmat Allah, mengingkari anugerah-anugerah Allah, mengingkari pertolongan-pertolongan Allah, maka Allah sudah memberikan kabar juga, sesungguhnya siksaanku adalah sangat berat. Maka untuk itu hadirin sekalian, kita lihat masyayikh-masyayikh kita, guru-guru kita, amal agamanya itu selalu meningkat terus. Anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada beliau-beliau ini selalu tambah terus. Di antara rahasia dan kuncinya ya ini, setiap kali diberikan nikmat oleh Allah tidak lupa syukur kepadanya. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam. Begitu hadirin sekalian. Kita ditolong oleh Allah, bisa iman kepadanya, bisa meyakinkan keyakinan yang lurus kepadanya, maka kita rasakan nikmatnya iman, lezatnya iman, lezatnya yakin yang ada di dalam hati kita, sehingga iman kita akan tambah kokoh, iman kita tambah teguh di dalam hati. Nah, ini tandanya kalau iman itu kokoh, tandanya keyakinan itu betul-betul mantap. Bagaimana hadirin sekalian? Allah sudah terangkan di dalam Al-Quran. In amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, bila mana mereka beriman sebagaimana iman kalian, yaitu imannya baginda Nabi Muhammad dan para sahabat, faqad ihtadaw, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk dari Allah. Nah, maka inilah hadirin sekalian yang akan kita usahakan. Kehidupan yang dipenuhi iman kepada Allah, kehidupan yang dipenuhi keyakinan yang mantap kepada Allah, gak ada ragu-ragunya sama sekali terhadap agama Islam ini, tidak ada. Maka kalau iman kita betul-betul lurus hadirin sekalian, dalam kehidupan kita akan selalu mengusahakan, akan selalu mengupayakan seluruh apa yang menjadi perintah Allah akan kita kerjakan. Insya Allah kita lihat kan? Nah ini tandanya iman lurus seperti itu. Yang jadi orang tua, dia akan mengamalkan perintahnya Allah, menjadi orang tua kepada anaknya itu apa? Anaknya dididik dengan didikan iman. Seperti Sayyidina Luqman Al-Hakim, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anak-anakku, janganlah kamu bersekutukan Allah, jangan kamu kufur kepada Allah, karena sesungguhnya syirik kepada Allah itu adalah kedzaliman yang sangat-sangat agung. Agar orang tua ngajari iman kepada anaknya. Wahai anakku, kamu bisa bangun di pagi hari, yang membangunkan dirimu dari tidur hanyalah Allah. Anak kita mau berangkat sekolah, diajari iman. Wahai anakku, kamu berangkat ke madrasah, berangkat ke pondok, hakikatnya yang memberikan ilmu kepada kamu hanyalah Allah. Kita menjadi seorang suami, mempunyai tanggung jawab kepada istrinya. Istrinya dididik dengan pendidikan iman, dididik dengan pendidikan sunnah-sunnah Nabi. Bahkan keluarganya semuanya selalu dibentengi dari perkara-perkara yang akan menyeret keluarganya menuju nerakanya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian semua dan keluarga kalian semua dari siksaan api neraka. Nah, maka membentengi keluarga diantaranya adalah mengajari iman kepada keluarga kita. Insya Allah kita usahakan. Nah, maka istrinya dibilangin, wahai istriku,
Saya sebagai suami pagi-pagi mau mencari nafkah, ini sebagai kewajibanku dan juga perintah Allah. Maka kamu doakan suamimu ini pulang mendapatkan rezeki yang halal barokah banyak lagi. Allah. Bisa buat daftar umroh bareng insyaallah. Nah, gitu hadis sekalian. Istri pun diajari iman. Dohirnya aku berangkat ke sawah, dohirnya aku berangkat ke ladang, ke pasar, ke toko. Itu dohirnya saja. Hakikatnya yang mendatangkan rezeki hanyalah Allah. Begitu hadis sekalian. Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Karena kalau kita tidak mendidik keluarga kita dengan didikan iman, tidak dididik dengan didikan yakin kepada Allah, mereka nanti di akhirat akan nuntut kepada kita ini. Kita jadi pejabat, mungkin dapat tanggung jawab di kantornya, ada usaha kepada orang-orang yang di bawahnya. Masuk kantor, apel paginya dimulai dengan baca taklim. Allah. Begitu indahnya kalau semua kantor-kantor seperti itu hadirin sekalian. Insyaallah ya. Nah, karena apa hadirin sekalian? Baginda Rasulullah SAW beliau bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu penanggung jawab, minimalnya penanggung jawab untuk dirinya sendiri. Kalau sudah punya anak ya penanggung jawab untuk anaknya. Kalau sudah punya keluarga ya penanggung jawab untuk keluarganya. Di lahan pekerjaan kita mempunyai tanggung jawab mungkin. Nah, ini juga nanti akan ditanya. Orang-orang yang menjadi bawahan kita itu sudah diajak iman atau belum? Sudah diajak untuk taat kepada Allah atau belum? Dan semua pasti nanti akan ditanya oleh Allah tentang pertanggungjawaban tersebut. Maka untuk itu hadirin sekalian, pelajaran iman ini adalah pelajaran yang sangat-sangat penting dalam agama Islam ini. Karena orang itu walaupun amalnya sudah mencapai langit yang ketujuh, tapi kalau keyakinannya ada bobroknya, imannya ada bengkoknya, lah ini bahaya itu. Semua amalnya tidak diterima oleh Allah. Nah, kalau itu hadirin sekalian, setiap hari, setiap saat ada kesempatan bicara iman kita sampaikan. Setiap kita ada kesempatan ikhtilat dengan orang lain, bincang-bincang kepada orang lain dengan tetangga kita, jangan lupa menyampaikan tentang iman. Insyaallah ya. Nah, sampai kapan hadirin sekalian? Sampai malaikat Israel menjemput kita, akhir hayat kita diakhiri dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya hadirin sekalian, kalau kita ini sudah berhasil mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan membawa iman, mati dalam keadaan mengucapkan kalimat syahadat, janji Rasulullah akan diberikan kepada kita. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya sebelum meninggal dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia pasti akan masuk surga. Di sini dalam bahasa Arabnya itu pakai fi'il madhi, dakhala. Nah, ini menurut ulama ahli balaghah, belum masuk surga kok sudah dikatakan masuk surga. Nah, di antara maknanya menurut ilmu balaghah itu menunjukkan makna pasti. Nah, sedangkan ini hadirin sekalian, hati kita itu ibaratnya gelas. Ini gelas itu kalau diisi air comberan pecah, itu akan keluar air kotor. Bila mana gelas itu diisi dengan air madu, pecah dia, maka akan keluar air madu. Bila mana gelas diisi dengan air susu, ketika pecah dia pun tumpahnya itu air susu. Begitu juga setiap hati kita. Bila mana setiap hari kita isi dengan pelajaran iman, kita isi dengan pelajaran yakin kepada Allah,
Di saat hati ini sudah akan dipecahkan oleh Allah lewat malaikat Israel, maka sesuai itulah apa isinya yang kita masukkan akan keluar dari lisan kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan iman yang sahih, iman yang lurus, kita jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu untuk bermujalasah, bersuhbah dengan orang-orang ahlul iman. Orang yang ahlul iman itu bagaimana hadirin sekalian? Dikatakan bila mana kita melihat amalan orang tersebut akan menjadikan amalan kita itu menjadi naik dan meningkat. Nah, bila mana kita mendengarkan pembicaraannya, maka pembicaraannya akan menambahkan ilmu agama kepada kita. Bahkan dikatakan ahlul iman itu hadirin sekalian, baru kita lihat wajahnya saja, hati kita langsung ingat Allah. Inilah hadirin sekalian. Humul qaum idza ru'u dzikrallah. Mereka itu adalah kaum bila mana dipandang wajahnya langsung hatinya orang yang memandang ingat kepada Allah. Nah, kok mandang wajah seseorang yang teringat apa? Wah, bibirnya kok hitam legam ini. Allah. Akhirnya teringat itu angka 76 itu. Allah. La ilaha illallah. Tapi kalau kita pandang wajahnya aja, di keningnya itu ada titik hitamnya karena kebanyakan sujud. Allah. Lah, ini kalau begini orang baik ini. Nah, mengingatkan kita untuk memperbanyak sujud kepada Allah. Maka inilah hadirin sekalian. Kita belajar lagi. Nah, sampai tingkatannya iman kita ini bagaimana hadirin sekalian? Tingkatan iman kita ini akan membawa diri kita untuk mengamalkan agama semakin hari semakin sempurna. Insya Allah kita usahakan. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga jangan lupa bersyukur kita dijadikan umat baginda Nabi. Umat akhir zaman diberikan tugas sebagaimana tugasnya orang-orang yang suci, tugasnya orang-orang yang maksum, dijaga, dilindungi oleh Allah dari kemaksiatan, dari perbuatan dosa, yaitu tugasnya para nabi dan para rasul menyampaikan agama kepada umat. Dikatakan umat akhir zaman ini memang orangnya kecil-kecil, pendek-pendek, usianya pun tidak panjang 60-70 tahun, akan tetapi berkah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pahala amal, ganjaran amal umat ini dilipat kali gandakan oleh Allah taala. Salah satu contoh orang yang mau mujahadah, mengerjakan sholat dengan berjamaah, Allah lipatkan pahalanya 27 kali. Apalagi kalau sholat jamaahnya sedang keluar di jalan Allah, memperjuangkan agama Allah, 27 derajat dilipat gandakan lagi 700.000. Allah. Bahkan dalam sebuah riwayat, orang kok menjadi umatnya Nabi, sudah berkeluarga, sudah menikah, ditambahi lagi 70 kali lipat lagi. Allah. Belum lagi sebentar kita akan datang bulan suci yang kita nanti-nanti, yaitu bulan Ramadan. Pahala-pahala ibadah nafilah, ibadah-ibadah sunnah diberikan ganjaran seperti ibadah fardu, sedangkan yang fardu dilipat kali gandakan minimalnya 70 kali. Allah. Apalagi di bulan Ramadan ada malam yang namanya Lailatul Qadar. Semoga Allah tolong untuk mendapatkan kita. Amin. Ya. Dikatakan orang yang menemukan Lailatul Qadar, dia berbuat kebaikan di situ,
maka seakan-akan kebaikannya tadi diberikan ganjaran seperti 1000 bulan. Allah. Dipengni dewi Pak ya. Nah, dikalikan sendiri 1000 bulan. Bukan 10 bulan, 1000 bulan. Nah, apalagi kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar sedang bergerak di jalan Allah, khurud fisabilillah. Allah. 1000 bulan dilipatkan 700.000 kali. Bahkan wallahu yudhaifu liman yasha. Allah melipat kali gandakan kepada siapa saja hambanya yang Allah menghendakinya. Maka kita sebagai umat Nabi syukur, senang, gembira begitu. Bentuk syukur kita seluruh tertib-tertib hidup Nabi, seluruh sunnah-sunnah Nabi, dalam segala suasana dan keadaan kita niat mengamalkannya. Insyaallah Pak ya. Nah, sunnah Nabi yang berkaitan dengan tubuh kita, rambut diikutkan, mencukurnya itu diikutkan tertibnya cukuran Nabi, limah, jammah, wafroh. Nah, wafroh itu rambutnya Nabi paling panjang itu sampai punggung saja, tidak sampai leher yang bawah ini, tidak sampai punggung. Nah, maka kita niru-niru. Nah, kalau orang senang rambutnya gondrong, nah, jangan sampai melebihi punggung lah. Nah, itulah rambutnya Nabi seperti itu. Nah, Nabi memakruhkan qozak. Qozak itu kadang orang cukurannya sini habis itu ya. Nah, tengahnya disisakan itu. Nah, seperti rambut kuda. Ini dalam fikih itu makruh, itu namanya qozak itu. Nah, kalau potong itu ya rata gitu. Nah, maka inilah hadirin sekalian, turun lagi wajah kita. Ada kumisnya, ada jenggotnya. Kumis ini tertibnya dalam Sunan Abi Dawud diterangkan, qassus syawariba, kalian guntinglah kumis kalian. Wa aful liha, dan kalian peliharalah jenggot kalian. Nah, ini katanya itu jenggot itu setiap satu rambut itu ada malaikatnya satu itu. Oh. Jangan malu kita ngamalin jenggot. Pak, malu sama mertua Pak. Lah kok nggak malu sama Nabi loh. Allah. Yang akan memberi syafaat kita itu Nabi. Ya. Nanti di kuburan itu yang akan menolong kita bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir itu Nabi. Lah kok malah malu ya, ngamalin sunnah Nabi. Maka kita pede ngamalkan sunnah Nabi dengan percaya diri, bahkan dengan syukur gembira. Lawan orang-orang yang mengamalkan ya, kebiasaan-kebiasaan hidupnya orang kafir aja dengan bangga, dengan gembira, dengan begitu percaya dirinya. Lah kok kita ini ngamalin sunnah Nabi, tata cara manusia yang paling mulia, yang ada nas dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada dalam Rasulullah suri tauladan yang baik. Lah kok kita malu-malu, namanya itu kurang syukur. Nah, karena kita pakai sorban, pakai gamis, pakai peci, alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur kepada Engkau. Engkau telah pilih diriku menjadi salah satu umatnya yang mulia Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah lagi. Nah, maka anak-anak kita pun kita ajari, keluarga kita, tetangga-tetangga kita ajari sunnah Nabi. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk bentuk syukur kita kepada agama Islam ini hadirin sekalian, bagaimana perintah Allah dalam Islam yang paling agung adalah urusan sholat. Nah, ini sholat ini jangan kita pahami beban, tapi kita pahami ini adalah anugerah, hadiah dari Allah. Ketika Nabi menerima perintah sholat, tidak dilewatkan malaikat Jibril, langsung di-Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Rajab tanggal 27. Nabi langsung berjumpa dengan Allah, kemudian diberikan perintah kepada umatnya untuk disampaikan kepada umatnya yang namanya sholat. Maka Nabi mengatakan dalam hadis beliau, ju'ilat qurratu aini fis shalah,
telah dijadikan sejuknya mataku dalam sholat. Nah, maka ini kita rasakan. Kalau kita sebagai umat Nabi masuk dalam sholat, Allahu Akbar, langsung hati kita tuh nyes gitu, adem gitu. Insya Allah ya. Nah, kalau belum terasa nyaman, terasa tentram ketika sholat, ya belajar makna-maknanya sholat, kita perhatikan, kita renungi, kita maknai. Nah, sekarang banyak kita terjemah itu. Nah, nanti kalau kesulitan gampang caranya Pak, jenengan pados mantu alumni Temboro sing pun tamat tahasus minhaj 2. Allah. Oke, jenengan nyuwun warah datang mantun ini. Insyaallah Pak nggih. Nah, wah ini promosi, jangan promosi. Nah, biar apa? Kita kerja sama. Nah, dengan calon menantu kita, dengan itu anak menantu kita untuk menghidupkan agama Allah. Insyaallah ya. Nah, belajar seperti itu. Lampun boten gadah putri tesuripun Pak gampil jenengan mangke taskil 40 hari 4 bulan bareng dengan rombongan yang dari Temboro sini, pasti nanti akan ada 2 atau 3 ustadz yang menyertainya. Nah, kita belajar sholat di sana. Insyaallah Pak ya. Nah, begitu hadirin sekalian. Dulu kiai kita mengatakan kalau orang itu memahami dalam agama Islam ada perintah yang namanya wajib, gitu. Nah, perintah agama yang dihukumi wajib. Nah, ini kalau kita kerjakan, maknanya apa? Kita akan diwajibkan oleh Allah untuk masuk surga. Nanti kalau sholat 5 waktu itu wajib. Kalau aku mengerjakan 5 waktu sesuai arahan Nabi, berarti suatu saat kalau saya sudah meninggal dunia akan diwajibkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Amin. Sehingga kita sholat itu ringan gitu. Nah, bahkan sholat itu menjadi kelezatan. Sholat ini menjadi perkara yang kita tunggu-tunggu, karena itulah munajatku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbisik-bisikku kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, kehidupanku, kematianku, semuanya sudah untuk Allah, Tuhan semesta alam ini. Terus begitu hadirin sekalian, bahkan kalau sholat ini sudah menjadi kelezatan, Masya Allah, kita akan mendapatkan pertolongan-pertolongan Allah, masalah-masalah kita akan diselesaikan oleh Allah, hajat-hajat kita akan dipenuhi dan ditunaikan oleh Allah dengan sholat. Maka kalau orang itu punya masalah, jangan terbiasa curhat di sosmed itu. Ada kan curhatnya di status itu ya, Allah, ngelamar orang nggak diterima, akhirnya curhatnya di status. Jadi kulo niki kirang nopo to Pak. Jadi irunge kulo ya madhepe ngisor, kupingnya ya teng kiwa tengen ngelamar wong kok sik ditolak mawon. Ya kiranya ini ku sampean duwe masalah curhatnya yang status. Cobi kalau orang itu punya masalah, belajar curhatnya ketika sujud dalam sholat hajat. Allah, merasakan hadisnya baginda Nabi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Keadaan hamba yang paling dekat kepada Tuhannya adalah di saat dia sedang bersujud kepada Allah ketika dalam sholat. Allah. Jadi kalau dalam sholat itu ketika sujud, khususnya kalau sholat infirodi, sholat sendiri, kita rasakan kelezatan bermunajat di situ hadirin sekalian. Insya Allah Pak ya. Bahkan kita lama-lamakan ketika sujud itu. Punya hajat ini, hajat itu, hajat banyak sekali, hajat menghidupkan makomi, hajat mengajak orang kampungnya untuk berbondong-bondong mengamalkan agama, berbondong-bondong memakmurkan masjid Allah. Kita menghidupkan makomi, belum punya teman, itu juga hajat juga. Maka ketika sujud itulah
semuanya kita tumpah ruahkan, kita curhatkan kepada Allah. Insya Allah. Begitu hadis sekalian, sampai kita punya pengalaman masalah-masalah kita, hajat-hajat kita terselesaikan dengan sholat. Insya Allah kita usahakan, insya Allah. Begitu hadis sekalian. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk syukuran kita terhadap agama yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, agama Islam. Maka kita sebagai orang iman ini tidak pernah merasa kenyang dengan ilmu agama, tidak pernah merasa kenyang dengan kebaikan-kebaikan. Saya kan sudah hafid Quran, Pak. Ya sudah hafid, tapi kan belum kubro. Nah, kalau yang sudah kubro terus bagaimana, Pak? Kan belum qiraah, Pak. Disempurnakan lagi. Sudah qiraah, Pak, tapi kan masih belum mempelajari tafsirnya. Apalagi yang masih belum fasih bacaan Qurannya. Allah, perlu belajar lagi dan lagi. Insya Allah, Pak ya. Dan orang yang belajar ilmu agama itu nggak ada ruginya. Dia mati kapan saja kalau niat jadi santri seumur hidup, matinya akan dihitung mati syahid di jalan Allah. Nah kok karkun kok dijak ngaji kok angel banget. Ini tandanya apa? Imannya dari yang lurus nih, Bu. Teng mahalayan teng taklim masail kok mboten kurun rawuh. Perlu dicurigai. Jangan-jangan kakinya nanti berat diajak masuk surga itu. Setiap hari sudah dimudzakarahkan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu agama, Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Maka kita niatkan bagaimana di mahalah-mahalah kita, di halaqah-halaqah kita semuanya ada taklim masail. Insyaallah, Pak ya. Jadi akan memperbaiki sholat kita, memperbaiki muamalah kita. Sudah lama dalam usaha dakwah, tapi masih berhubungan dengan riba. Allah. Akhirnya inilah hadis sekalian, menghancurkan amalan kita. Karena apa hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala? Orang yang berhubungan dengan riba hakikatnya adalah nantang perang Gusti Allah. Nah kok nantang perang kok Gusti Allah sing nyiptane donya, napa badhe menang? Mboten, jungkir walik malah ngene. Nah maka inilah hadis sekalian. Kita mempelajari ilmu masail, juga mempelajari ilmu fadhail. Akhirnya apa? Kehidupan kita semakin lurus, kehidupan kita semakin teratur, keluarga kita semakin tertata sesuai ilmu yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam agama Islam ini ada amalan yang sangat mudah sekali, mudah ganjarannya besar. Nah, itulah yang namanya zikrullah. Ada seorang sahabat, ya Rasulullah, inna syara'iyal islami qad kasurat alayya fa'ausini madza atashabbathu bihi atamassaku bihi. Ya Rasulullah, syarat Islam itu sudah banyak yang aku ketahui. Berikanlah wasiat atau pesan kepadaku amalan apa yang aku berpegang teguh kepadanya. Maka baginda Nabi mengatakan, wal yakun lisanuka ratiban bidzikrillah. Hendaklah lisanmu wahai sahabatku selalu komat kamit terbasahi zikir kepada Allah. Maka kita suasanakan. Suasanakan zikir, naik kendaraan zikir, keluar rumah zikir, doa, masuk rumah doa, keluar rumah bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Masuk rumah, Allahumma inni as'aluka khairal maulidi wa khairal makhraji. Ya Allah, saya minta kepada Engkau masuk rumah baik untukku, keluar rumah juga baik. Sehingga kita masuk rumah
rumah kita dipenuhi dengan anugerah dan pertolongan dari Allah. Insyaallah Pak ya. Nah, zikir ini nggak ada larangan. Mau qomat kamit ya, mau dengan zikir sirri dalam hati. Intinya ini hadirin sekalian, kalau hati kita kau ghaflah, lalai dari mengingati Allah, itulah kesempatan setan untuk menusukkan godaan-godaan di dalam hati manusia. Maka kita selalu belajar zikir ya. Ini sudah 10 tahun lebih dalam dakwah, kalau zikir pagi petangnya masih 100 terus. Tiang itu kayak kedah mikir Pak ya. Zikirnya juga meningkat, kelasnya itu naik. Yang dulunya 100 sekarang jadi 1000. Mboten enten sing larang Pak ya. Jenengan ajeng zikir ping 1.000, ping 2.000, tidak ada yang melarang. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَالذَّاكِرِينَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Allah telah menyiapkan untuk orang-orang laki-laki dan wanita yang zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, ampunan dan pahala yang sangat besar. Dan zikir ini Masya Allah dikatakan saking besarnya fadilah zikir, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa dalam sebuah riwayat Israiliyat itu, "Wahai Musa, kalau kamu terjadi kecelakaan, kok tidak zikir kepadaku, jangan salahkan aku. Tapi kalau kamu mengalami suatu kecelakaan sedang dalam keadaan zikir, ya kamu bolehlah protes atau komplain kepadaku." Ya, Allah berfirman kepada Nabi Musa seperti itu. Maka kita latihan ya, di mana-mana kita mengusahakan ya, suasana zikir, suasana baca sholawat, supaya apa hadis sekalian, kalau orang memperbanyak baca sholawat itu nanti lama kelamaan akhlaknya itu akan semakin baik, seperti akhlakul karimah yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini enggak sendirian. Hidup bermasyarakat, punya tetangga, punya keluarga. Maka bagaimana kita belajar memuliakan kepada siapa saja saudara seiman seislam kita, kepada siapa saja yang di hatinya ada kalimat la ilaha illallah. Nah inilah hadis sekalian, ikramul muslimin, memuliakan kepada setiap orang Islam. Minimal ikram kita kepada orang lain itu bagaimana? Jangan suka ngerepotin orang. Kalau kita belum bisa membantu orang, minimalnya jangan suka ngerepotkan orang lain. Kalau kita makan ya, sampahnya dibuanglah di tempat yang sudah disiapkan ya. Insyaallah ya. Sehingga orang-orang itu mandang dai-dainya Allah, ahbab-ahbab ini Masya Allah akhlaknya bagus gitu. Datang ke masjid melihat kotoran diambil, katanya itu mengambil kotoran di masjid itu menjadi mahar bidadari di surga. Allah. Insyaallah ya. Bukan malah nyampah di sana sini ya. Maka inilah hadis sekalian yang dirahmati Allah. Bahkan kalau kita berkemampuan, bahkan kita usahakan, kita ada fikir suka menolong orang lain. Dikatakan dalam sebuah hadis, orang kok ingin ditolong oleh Allah, di antara wasilahnya apa? Tolong orang lain, tolong saudara kita. Wallahu fi aunil abd, maka kanal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong hambanya selagi hamba itu menolong saudaranya. Kita melihat ada orang perlu disantuni, kita santuni. Ada orang belum mampu makan minum, ya kita santuni, kita sodakohi ya, begitu hadirin sekalian. Dan termasuk ini hadirin sekalian, menolong saudara kita bila mana kita melihat saudara kita jauh dari agama, jauh dari sunnah Nabi, jauh dari tertib agama Islam, kita tidak sungkan-sungkan, tidak segan-segan untuk mendatangi dan mengajak untuk taat kepada Allah. Insyaallah Pak. Ini
inilah hati sekalian. Ya kalau orang itu kelaparan di dunia kan pol-polannya itu kan mati gitu. Tapi kalau orang nggak ngamalin agama, tidak mengamalkan Islam, tidak mengamalkan sunnahnya Nabi, ujung-ujungnya itu bukan hanya sekedar mati, tapi masuk neraka. Nah kok kita biarkan, kita umbar gitu saja, berarti kita ini nggak punya akhlak namanya itu. Lah bentuk peduli kita bila mana melihat saudara muslim jauh dari suasana iman, jauh dari suasana amal-amal soleh, kita datangi dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Syukur-syukur lebih-lebih kita bawakan hadiah. Cupi Pak, jenengan modal jauhlah satu itu. Kalau seandainya semua orang yang didatangi ketika jauhlah satu, setiap rumah dibawakan beras 5 kilo gitu, insya Allah berangkat semua itu. Iya loh. Apalagi sekarang beras katanya mahal ini. Lah maka inilah hadirin sekalian, sehingga dikatakan al-ikram qoblal kalam. Memuliakan orang lain sebelum menasihati dia. Nah inilah yang dipraktekkan oleh baginda Nabi dan para sahabat. Masjidnya ada ikram, ada kurmanya, ada air minumnya. Nah ini supaya mencontohi umat-umat yang berikutnya. Jadi masjid itu fungsinya bukan hanya sebagai tempat ibadah saja, tapi tempat ramah tamah, tempat untuk mengikrami tamu-tamu Allah yang sedang sholat di masjid. Maka kita suasanakan setiap mahalah kita, masjid kita ada dispensernya, ada gulanya, ada kopi gratisnya, insya Allah ya. Nanti ditingkatkan setiap jauhlah satu ada makan besarnya. Caranya gimana biar mudah? Gampil Pak. Kita targetkan ke teman-teman itu kalau mau akikoh, gampang, akikohnya dipindahkan ke masjid aja. Pas dipaskan pas jauhlah satu. Insya Allah Pak ya. Sehingga suasana di mahalah kita itu masya Allah indah gitu. Suasana kasih sayang, suasana saling ikram. Kita punya pekarangan di belakang rumah, tanami pisang, nanti kalau sudah berbuah dibawa ke masjid. Akhirnya apa? Masjid kita jadi makmur, orang-orang betah tinggal di masjid. Nah, sekarang tuh orang betah tinggal di angkringan, karena apa? Kopinya di angkringan sana. Coba kopinya itu dipindahkan ke masjid, gorengannya pindahkan ke masjid, gratis lagi. Allah, insya Allah orang-orang di kampung kita itu akan betah tinggal di masjidnya Allah. Insya Allah Pak ya. Kita suasanakan itu ikram, memuliakan. Kemudian hadirin sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, termasuk bentuk ikram itu apa? Qaulun ma'ruf, perkataan yang baik. Maka kita ngomong kepada teman kita, sesama ahbab di makomi, di mahalah, jangan asal ceplas-ceplos saja. Tapi dipikir-pikir, kira-kira perkataanku ini membawa madharat atau membawa maslahat, akan membahayakan orang lain sehingga dia jauh dari agama, jauh dari dakwah, atau akan membawa maslahat, menjadikan asbab dia semakin semangat mengamalkan agama, semangat ke masjid, semangat dakwah atau tidak. Itu perlu kita perhatikan. Termasuk kuncinya hadirin sekalian, biar perkataan kita lurus, perbuatan kita lurus, fikir kita lurus, setiap hari kita sholat istikharah. Insya Allah ya. Sholat istikharah itu bukan ketika masa muda menentukan pilihan istri itu saja, bukan. Ketika jenengan istikharah untuk menentukan istri, akhirnya Allah berikan pilihan yang tepat. Nah, begitu juga kalau kita setiap hari istikharah, minta kepada Allah supaya lisan kita dibimbing oleh Allah, fikir kita dibimbing oleh Allah, gerak-gerik kita dibimbing oleh Allah, sehingga semua pergerakan kita, diam kita, fikir kita membawa peningkatan untuk amal agama diri kita dan orang-orang di mahalah kita. Insya Allah kita niatkan. Kemudian hadirin yang mulia, segala sesuatu amalan-amalan yang kita buat, hendaklah hati kita ini dicek, diteliti, kira-kira amalku ini sudah ikhlas atau belum, amalku ini kira-kira sudah karena Allah atau masih karena hawa nafsu, masih karena masih pengen dipanggil Pak Jumindar.
dipanggil Pak Faisalat, dipanggil ini dan itu. Lah maka ini perlu kita cek hatinya sekalian. Maka amal yang diterima di sisi Allah hanyalah amal yang ikhlas karena Allah. Maka kalau orang ikhlas itu dipuji nggak GR, dicaci orang nggak kecil hati, tetap istiqomah. Insya Allah Pak ya. Maka kita mau jaulah, mau makomi, mau intikoli, mau sholat, mau baca Quran, mau amal apa saja, hati kita dicek. Ya Allah, Kau berikan ikhlas di dalam hatiku, Kau berikan niat yang murni di dalam hatiku, sehingga semua amalku Engkau terima di sisi Engkau. Insya Allah Pak ya. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya diri kita selalu tersuasana dalam iman, tersuasana mengamalkan sunnah Rasul, sunnah Nabi, tersuasana dalam sholat. Nah ini kita mempunyai usaha untuk menghidupkan amalan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Ringkasnya apa? Amalan dakwah, amalan menyebarkan agama Allah, amalan menyebarkan sunnahnya Rasulullah dengan niat memperbaiki diri kita masing-masing. Insya Allah ya. Inilah bila mana amalan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar ini kita kerjakan dalam kehidupan kita, maka kita akan selalu tersuasana iman, tersuasana yakin, tersuasana amal-amal soleh yang lain. Maka untuk itu hadirin sekalian, kita akan niat berangkat belajar memperjuangkan agama Allah, belajar khidmat menghidupkan sunnah Rasulullah 1 tahun. Monggo semua alumni daurah bulan kasus silakan 1 tahun. Niat dulu. 1 tahun. Sampai bulan ini atau paling tidak sampai Mei nanti. 1 tahun. Niat dulu, silakan para asatid, para alumni. Monggo. Silakan. Monggo. Termasuk juga bapak-bapak yang sudah di makalah di halaqah, boleh niat 1 tahun. Niat 1 tahun. Bismillah, berdiri. Masya Allah. Monggo. Jamaah yang ada di markas, silakan. Sisa masa berdiri untuk daftar. Jamaah 1 tahun, silakan. Monggo. Masya Allah. Monggo. 4 bulan Pak, 4 bulan. Masya Allah. Kemudian ini negeri jauh. Negeri jauh. Negeri jauh. Beberapa jamaah sudah kita siap berangkat dari markas kita ini. Ada yang ke negeri Arab, ada yang ke Thailand. Moga silakan ke belakang. Saat ini ingkang pun nate teng India Pakistan kula suwun sedanten jumeneng daftar negeri jauh Pak. Monggo. Silakan yang dari halaqah malah sekarang juga niat negeri jauh. Silakan Pak, monggo. Niat rumiyin, monggo. Masya Allah. Kapan jenengan berangkate Mekah Madinah, monggo. Teng Thailand, monggo Pak. Silakan Pak, monggo. Silakan berdiri. Ini malam nisfu Sa'ban barokah nih niat jenengan, Masya Allah. Silakan. Monggo. Daftar untuk ke negeri jauh, terutama yang sudah pernah ke India, Bangladesh, Pakistan. Monggo, bismillah. Niat dulu. Janjian sepakatan kapan meningkatkan pengorbanannya untuk negeri jauh Pak. Monggo Pak. Niki malam nisfu Sa'ban mustajab Pak. Mugi-mugi asbabnya digambil kali Gusti Allah Pak. Monggo Pak. Monggo. Insyaallah. Paling tidak sampai Mei nanti. Sampai silakan. Monggo bismillah. Rugi niki nek mboten niat niki. Masya Allah. Niki malam makbul nisfu Sa'ban, monggo kita niat kangge kesayanan. Nggih, monggo Pak, monggo. Niat dulu, nanti persiapannya kita musyawarahkan. Tahapan-tahapannya kita persiapkan. Silakan. Monggo niat dulu. Insya Allah. 40 hari, monggo. 4 bulan 40 hari, monggo. 40 hari. Bulan ini mau Ramadan, biasanya pun kathah ingkang medal nggih monggo Pak. 4 bulan 40 hari. Cash bulan ini atau sampai Mei nanti. Halaqah sudah menyiapkan jamaah. Cash bulan ini kita Ramadan akan kita habiskan fisabilillah, biar tahun ini tahun yang istimewa untuk kita. Silakan monggo. Terutama sampai akhir bulan ini. Silakan. Monggo 4 bulan 40 hari. 4 bulan 40 hari, silakan. Saking makalah
kita daftar dulu, kemudian nanti persiapannya, tahapan-tahapan persiapannya kita musyawarahkan. Silakan. Maka bismillah. Yang berdiri, yang mendaftar untuk 4 bulan 40 hari cash bulan ini atau jamaah yang sudah kita bentuk sampai Mei nanti. Ya, silakan. Alhamdulillah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari halaqah mahalah yang akan keluar Mas-Surat, silakan 20 hari, 10 hari atau berapa hari sejak Mas-Surat bisa menghubungi Taskil Mas-Surat untuk bermusyawarah tahapan persiapan keberangkatannya atau rutenya. Alhamdulillah jamaah semua, barokahnya majelis kita, maka jangan bubar dulu. Bagus sekali ini kalau kita 22, 33, kita ulangi kembali apa yang telah disampaikan oleh guru kita tadi, supaya Allah dimudahkan kita untuk amal dan sampaikan kembali, insya Allah. Alhamdulillah jamaah semua, insya Allah kita masih dalam istimai amal. Nanti ada waktu yang sangat longgar sekali untuk infirodi. Setelah takbir dan saling taskil, kemudian kita berkumpul dengan zon atau kawasannya masing-masing. Malam ini sekaligus malam musyawarah bulanan kita. Ada beberapa takasah yang harus dimusyawarahkan. Maka semua saja istimai amal, silahkan berkumpul dengan zon atau kawasannya masing-masing. Ini masih istimai amal. Nanti insya Allah ada waktu yang sangat cukup sekali untuk amal infirodi. Semua saja duduk dalam istimai amal. Dan istimewa amal kita sekarang adalah kumpul dengan zon atau kawasannya masing-masing. Kepada para pelajar, pemuda, pelajar, mahasiswa, silakan kumpul di Majelis Ilmu Pada. YouTube.